Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai tahapan perkembangan peserta didik, di mana dosen mata pengampu perkembangan peserta didik yaitu Ibu Dr. Salma Samputri MPD. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa sih pengertian peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Dalam perkembangan, ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Adapun perubahan-perubahan dalam perkembangan peserta didik merupakan hasil dari proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Adapun perspektif perkembangan peserta didik berdasarkan rentang kehidupan manusia, yaitu proses-proses yang saling mempengaruhi penghasilan periode siklus kehidupan manusia. Untuk tujuan pengorganisasian materi dan permudahan pemahaman, pada umumnya para ahli menggambarkan perkembangan dalam beberapa tahap yang disebut dengan tahapan perkembangan. Melalui analisis kami bahwa perkembangan peserta didik mencoba memahami perkembangan dari perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia. Lifespan Human Development berusaha menggambarkan, menjelaskan, meramaikan, dan mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dari pembuahan hingga masa depan. Tujuan akhir dari perspektif ini adalah untuk membantu hidup individu menjadi kehidupan yang berarti dan produktif. Adapun sistem ekologi dalam perkembangan peserta didik, yang pertama, mikrosistem, yaitu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupan, seperti orang tua, teman sebaya, dan sekolah. Yang kedua, mesosistem, yaitu hubungan antar dalam mikrosistem, sebagai contoh orang tua dan guru berinteraksi dan sistem sekolah. Yang ketiga, ekosistem, yaitu sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam suatu perang langsung, sebagai contoh karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga. Yang keempat yaitu mikrosistem, yaitu sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai, ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya. Adapun alurisasi pengkajian peserta didik, yaitu dalam pengkajian perkembangan individu ini ada dua istilah yang sering muncul. Yang pertama, perkembangan atau development, dan yang kedua yaitu pertumbuhan. Istilah perkembangan dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis atau kualitatif, sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik, kuantitatif. Tahapan perkembangan peserta didik. Periode pra-kelahiran. Kemampuan sensorik bayi meliputi pendengaran, penciuman, pengecapan, kepekaan organik, kepekaan kulit. Masa bayi. Belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar bicara, belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Masa kanak-kanak awal akhir. Pertumbuhan tinggi dan berat badan, motorik, kognisi, dan bahasa atau bicara. Masa remaja, perkembangan fisik dan psikoseksual serta kognisi dan bahasa. Masa dewasa, usia reproduktif, usia memantapkan letak kedudukan, banyak masalah, tegang, dan emosi. Masa usia lanjut,
kemunduran dari suatu profesi, ciri fisik yang menua, dan menurunnya kemampuan kognisi. Stimulasi perkembangan peserta didik berdasarkan sudut pandang teori. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 3 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Para ahli mengemukakan 3 proses, yaitu proses biologis meliputi perubahan pada sifat fisik individu yang semakin bertambah usia akan mengarah kepada kematangan. Untuk proses kognitif meliputi perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan bahasa individu. Sedangkan proses sosio-emosional meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, serta perubahan emosi dan kepribadian yang menyertai. Fase kehidupan dari Buhler. Fase pertama yaitu 0-15 tahun, pertumbuhan biologis progresif. Anak di rumah hidup berpusat pada kepentingan yang sempit seperti sekolah dan keluarga. Fase kedua 16-27 tahun, pertumbuhan biologis lanjut, kedewasaan seksual, peluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen, dan relasi personal. Step ketiga 28-47 tahun, stabilitas biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Step keempat 48-62 tahun, kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis, periode introspeksi. Step kelima 63 tahun sampai ke seterusnya, penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi. Dinamika teori. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitas lainnya. Pentingnya pendidikan dalam memperhatikan tahapan perkembangan kognisi setiap individu, sehingga metode pendekatan pembelajaran dapat diberikan dengan tepat. Proses asimilasi, akomodasi, serta adaptasi individu terhadap informasi yang termasuk merupakan proses yang harus dipahami bahwa seringkali bersifat sangat individual. Pengamatan merupakan hal penting untuk dilakukan pendidik dan orang tua sehingga perlakuan yang betul dapat diberikan untuk mengoptimalkan perkembangan individu. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget yang sensori-motori 18 bulan. Yang pertama, belajar melalui perasaan. Yang kedua, belajar melalui refleks. Yang ketiga, manipulasi bahan. Praoperasional 18 bulan sampai 6 tahun. Yang pertama, ide berdasarkan persepsinya. Yang kedua, hanya dapat memfokuskan pada satu. Yang ketiga, variabel pada satu waktu. Yang keempat, menyamaratakan berdasarkan pengamatan terbatas. Operasional konkret 6 tahun sampai 12 tahun. Ide berdasarkan pemikiran, membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian yang akrab. Operasional formal 12 tahun atau lebih berpikir. Yang pertama yaitu berpikir secara konseptual, yang kedua berpikir secara hipotesis. Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 term untuk menggambarkan dinamika perkembangan itu. Skema menunjukkan struktur mental, pola berpikir yang orang gunakan untuk mengatasi situasi tertentu di lingkungan. Karakteristik dasar perkembangan. Perspektif tentang kehidupan manusia menjelaskan adanya tujuan
adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia. Perkembangan adalah seumur hidup perkembangan yang menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil-hasil interaksi faktor-faktor seperti yang teramati. Perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan menyangkut berbagai macam ranah perkembangan seperti faktor fisik dan kognitif. Perkembangan adalah multidireksional. Ranah-ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu. Sebagai contoh, pada masa bayi, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Hal ini berarti perkembangan berbagai macam ranah dapat distimulasi untuk perkembangan secara maksimal. Perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Bagaimanapun, perkembangan individu tidak dapat lepas dengan keadaan di sekitarnya. Perkembangan bersifat multidisipliner. Sebagai macam ahli dan peneliti dari disiplin ilmu, perkembangan bersifat kontekstual. Hal ini berarti bahwa perkembangan individu mengikuti kondisi saat itu. Prinsip-prinsip perkembangan pada peserta didik. Yang pertama, prinsip kesatuan organis. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Ketiga, tiap-tiap individu mengikuti pola-pola perkembangan yang umum atau relatif sama. Keempat, prinsip interaksi dan pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Yang kelima, prinsip kematangan. Keenam, setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Ketujuh, fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Yang ke-8, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Selanjutnya, manfaat mempelajari tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama, pendidik merupakan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Kedua, pendidik memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Terakhir, peserta didik yang mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Adapun kesimpulan pada materi tahapan perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan tahapan peserta didik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti faktor lingkungan yang tidak lepas dari pengaruh faktor psikososial, baik faktor bawaan atau sering juga disebut faktor keturunan, dan faktor lingkungan yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain, menyebabkan perbedaan yang disebut dengan istilah individual difference. Berdasarkan hal ini, masing-masing individu memiliki keunikan atau kekhasan sendiri, baik dalam ranah perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan bahasa, serta emosi dan sosialnya yang terlihat dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Dalam melihat dan menyikapi perbedaan tersebut, hendaknya pendidik menyadari bahwa tidak semua individu dapat diperlakukan dengan cara yang selalu sama. Masing-masing individu memiliki kekhasan sendiri, sehingga pendekatan yang sifatnya personal maupun institusional tentu berbeda. Sekian dari presentasi kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.